Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan perbandingan trigonometri berbagai kuadran. Soal nomor 25. Nilai dari sin 315 cos 135 dan plus sekan 120 derajat adalah. Nah, di sini kalian masih ingat untuk sudut istimewa dari sin, cos, dan tan. Dari yang 5 jari bisa dilihat. Itu bisa dihafal. Untuk sin 0 derajat itu dimulai nilainya dari 0. 30 derajat itu nilainya setengah, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, dan 90 derajat 1. Untuk cos justru terbalik, dari 0 derajat sampai 90 itu dimulai dari 1 sampai 0. Nah, untuk tan dari 0 sampai 90, 0, 1/3 akar 3, 1 akar 3 tak terdefinisi. Ini harusnya dihafal. Nah, untuk rumus-rumus yang berada di berbagai kuadran, ya, kita harus tahu dulu untuk daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Sehingga bidang datar ini dibagi menjadi 4 daerah atau 4 kuadran. Kuadran ke-1 yaitu sudut antara 0 sampai dengan 90. Kuadran kedua 90 sampai dengan 180. Kuadran ketiga 180 sampai 270. Kuadran keempat 270 sampai dengan 360. Karena ini perputarannya, karena sudut positif itu perputarannya berlawanan arah jarum jam, dimulai dari sumbu X positif sebelah kanan berputar, ya, berputar sampai 360 derajat, ya. Terus di sini untuk rumusnya, rumus sudut istimewa itu hanya berlaku 0 sampai 90, sehingga kamu harus mengetahui rumus-rumus agar bisa mencari nilai-nilai sudut dari lebih dari 90 derajat. Di antaranya, Ibu buat pembentukan sudut terhadap sumbu X dan rumus pembentukan sudut terhadap sumbu Y. Nah, untuk pembuktiannya, sebetulnya ini sudah di kelas 10, hanya langsung saja kita penggunaannya saja. Untuk penggunaannya, pembentukan sudut terhadap sumbu X, itu rumusnya di kuadran ke-1 tinggal kamu gunakan sudut istimewa saja, yaitu 0 sampai 90 yang 5 jari sebelah ini. Nah, untuk sudut yang lebih dari 90 atau kuadran kedua sampai 180, kamu gunakan rumus 180 dikurangi alfa. Ini pembuktiannya udah di kelas 10. Nah, untuk di kuadran ketiga rumusnya 180 ditambah alfa. Di kuadran keempat rumusnya 360 dikurangi alfa. Dan di kuadran ke-1 ada satu rumus, yaitu sudut yang lebih dari 360, sehingga berlaku 360 ditambah alfa. Nah, di rumus ini penggunaannya masih ingat di kelas 10 bahwa 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Misalnya sin 180 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Begitu pula yang lainnya. Untuk cos, tan, dan sebagainya. Untuk nilai positif dan negatifnya, ini kita gunakan nilai al sin ta cos. Bahwa di kuadran ke-1 semua positif, di kuadran kedua sin yang positif, di kuadran ketiga tan yang positif, di kuadran keempat cos yang positif. Sin dan kebalikannya, ya, tan dan kebalikannya, cos dan kebalikannya. Masih ingat kebalikannya apa, ya? Nah, di sini untuk sin 180 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Jadi tetap sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Nanti kita penggunaannya. Contoh penggunaannya. Terus untuk pembentukan sudut terhadap sumbu Y. Rumusnya kita udah membuktikan di kelas 10. 90 dikurangi alfa. 90 ditambah alfa. 270 dikurangi alfa. 270 ditambah alfa untuk yang di kuadran ke-4. Jadi kuadran ke-1, kuadran kedua, ketiga, dan keempat ini berbeda dengan rumus pembentukan sudut terhadap sumbu X. Untuk pembentukan sudut terhadap sumbu Y, masih ingat di kelas 10 pembuktiannya bahwa sin 90 dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Sin jadi cos, cos jadi sin.
Ya. Terus tan jadi kot jadi tan, seperti itu ya, masih ingat? Nah, itu tadi rumus-rumusnya. Nah, nanti baru kita ke contoh penggunaannya. Dan untuk nilai positif dan negatif, tadi berdasarkan alsintakos saja. Pertama, untuk menyelesaikan soal sin 315, berarti kita cari dulu satu-satu nilai-nilainya. 315 sin 315. Nah, pertama kamu tentukan letak kuadrannya. 315 itu berada di kuadran keempat. Di kuadran keempat, nilainya 270 sampai dengan 360. Otomatis kamu menggunakan relasi terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y, rumusnya yang ada di kuadran keempat. Berarti rumusnya bisa 360 dikurangi alfa atau 270 ditambah alfa. Nah, maka kalau misalnya kita menggunakan relasi sumbu terhadap sumbu X, berarti rumusnya sin 360 dikurangi berapa supaya jadi 315. Berarti di sini dikurangi 45. Nah, ingat di kuadran keempat yang positif itu kan tadi al, sin, ta, cos. Ya. Di kuadran keempat yang positif itu cos. Maka dari itu nilai sin di kuadran keempat itu negatif karena yang positif hanya cos. Berarti di sini di depannya kamu tulis negatif sin 45 derajat. Untuk nilai positif dan negatifnya. Atau boleh tadi di awal di sini disimpan supaya enggak. Nah, sin 45 kita tahu nilai sin 45 dari sudut istimewa adalah setengah akar 2. Ya. Kalaupun kamu mau menggunakan relasi sumbu Y bisa. Sin 315 rumus relasi sumbu Y sama untuk nilai positif nilai positif dan negatifnya kita gunakan alsintakos. Di kuadran keempat nilainya negatif. Rumusnya 270 ditambah alfa. Sin 270 ditambah berapa supaya jadi 315. Berarti ditambah 45 derajat. Ingat sin jadi cos. Nilainya sama dengan negatif cos 45 derajat, yaitu negatif 1/2 akar 2. Mau menggunakan rumus mana sama saja. Sekarang untuk sudut cos 135 derajat.